Caraka, Pov. Bertemankan secangkir kopi dan rokok, aku duduk di balkon apartemen memikirkan kejadian hari ini. Ketika mendengar Yesi menceritakan apa yang terjadi pada Kirana di kantin, amarahku langsung membuncah. Seharusnya aku tahu setelah hubungan kami diketahui banyak orang maka akan ada beberapa orang yang mengganggunya, tapi aku tak pernah menyangka kalau karyawan di hotel akan melakukan hal itu. Bukankah setidaknya mereka mengetahui siapa aku? Apa mereka pikir aku hanya bermain-main saja dengan Kirana, dan menganggap aku akan tutup mata atas perlakuan mereka pada Kirana? Mereka salah besar, dan mereka akan menanggung resikonya. Aku tak punya wewenang untuk memecat mereka karena mereka tidak berada di bawah kepemimpinanku langsung. Untungnya ada Yesi yang akan menghukum mereka karena bagaimanapun mereka telah melanggar kode etik sebagai seorang sekretaris. Walaupun tidak sampai dipecat, tapi peringatan yang cukup keras akan cukup membuat mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Hatiku benar-benar sakit melihatnya berteriak sendirian di atas atap, seolah dia tengah bertarung sendiri. Seharusnya aku berada di sampingnya tadi dan memberi mereka pelajaran. Tapi aku terlambat. Sesungguhnya dia adalah perempuan tangguh yang bisa menghadapi apapun. Dulu mungkin aku tak akan begitu khawatir ketika dia harus menghadapi beberapa perempuan pengganggu yang dia sebut lalat hijau. Tapi kini berbeda, gadis tangguh itu kini terluka, harga dirinya tercabik, kepercaya dirinya tergerus karena kejadian yang menimpanya. Dia kini sedang terlatih mencoba untuk kembali bangkit, tapi seseorang seolah kembali menggaruk luka yang belum sembuh, membuat luka itu kembali menganga. Tapi lihatlah, walau dengan luka yang kembali menganga, dia masih bisa tersenyum seolah memberitahuku kalau aku tak perlu khawatir, dan dia baik-baik saja. Namun aku tahu, saat ini dia sedang tidak baik-baik saja. Kalau boleh egois, aku ingin selalu berada di sampingnya, untuk menyembuhkan lukanya, kembali membangkitkan rasa percaya dirinya, tapi ucapannya tadi menyadarkanku. Dia tak bisa terus di sini ketika semua orang mengingatkannya kepada hari terburuk dalam hidupnya. Kalau berada di tempat baru bisa menyembuhkannya, bisa mengembalikan rasa percaya dirinya dan mengembalikan dia seperti dulu, maka itulah yang harus aku lakukan. Membiarkannya pergi untuk sesaat. Aku mengambil ponselku untuk menghubungi seseorang yang bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang dimiliki Kirana. Halo, apa harus di Surabaya? Bagaimana dengan Bandung? Aku menghela napas mendengar jawabannya. Baiklah, tapi paling lama hanya 3 bulan. Pastikan keamanan dan kenyamanannya selama dia di sana. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku tak akan melepaskanmu begitu saja, paham? Semoga ini yang terbaik untuknya. Kirana, Pov. Hari ini adalah hari liburku, jadi aku memutuskan untuk bersih-bersih rumah kesempatan mumpung Okasi Biang Onar juga sedang libur jadi bisa membantuku. Sedangkan Mama tengah bantu-bantu di rumah Empo Rohaye yang lusa akan menggelar pesta pernikahan putrinya. Karena Empo Rohaye orang Betawi asli, maka mereka akan membuat makanan khas Betawi seperti wajik, dodol, geplak, dan tape uli untuk sajian tamu undangan. Dan hari ini rencananya mereka akan membuat wajik dan geplak. Mamah dan sebagian besar ibu-ibu komplek adalah para pendatang yang tidak begitu paham dengan tradisi orang Betawi, maka mereka hanya akan membantu membungkus makanan manis itu menggunakan kertas minyak warna-warni, sambil bercerita, gosip sana, gosip sini. Mudah-mudahan saja aku tidak ada dalam tema gosip kali ini. Tapi mengingat akhir-akhir ini Caraka selalu mengantar jemputku ke kantor, maka sudah dipastikan aku akan berada di urutan teratas dalam tema penggosipan kali ini. Kurang kanan, geser lagi sedikit. Aku dan Oka tengah mencoba mengubah posisi kursi dan TV di ruang keluarga. Stop. Aku menatap sekeliling ruang keluarga, tapi, kulihat Oka juga tengah mengerutkan alis seperti halnya aku. Jadi tambah sempit, ya? Oka mengangguk setuju. Oke, kita geser lagi. Biarin sajalah, Kak, ini pinggang rasanya sudah mau patah. Memang rumah kitanya saja yang sempit, mau digeser seperti bagaimana juga tetap saja sempit, kecuali kursinya kita jual terus ganti pakai karpet. Benar juga. Iya. Tapi posisi awal tadi lumayan bikin ruangan sedikit luas. Kita, ubah lagi. Oka mendelik sebelum dengan cemberut dia membantuku mengubah posisi kursi dan TV. Oke, sempurna. Seruku sambil menatap ruang keluarga dengan puas. Dari kemarin juga seperti ini kali. Oka menghempaskan tubuhnya di atas kursi. Hahaha. Aku duduk di samping Oka sambil tertawa. Kami memang sering ribut karena masalah sepele,
Tapi kami juga cukup dekat dan sebandel-bandelnya Oka, dia tidak pernah sekalipun mendebatku apalagi mamah. Bagiku selain sebagai adik, Oka adalah segalanya. Selisih umur kami yang cukup jauh membuatnya tumbuh dalam pengawasanku. Dulu ketika mamah masih bekerja akulah yang menjaga Oka, karena itulah aku merasa kalau Oka adalah tanggung jawabku hingga dia bisa hidup mandiri. Walau sekarang tubuhnya sudah jauh lebih tinggi dariku, bagiku dia tetaplah adik kecilku. Terkadang ketika melihat Oka yang sudah tumbuh menjadi remaja tampan, aku memikirkan bagaimana kabar dia? Seperti apa dia sekarang? Sudah setinggi apa dia? Apa dia bahagia bersama ayah? Yang pasti dia akan tumbuh menjadi gadis cantik dan periang. Dari kecil Bi sudah terlihat cantik, dengan kulit putih dan rambut hitam. Dia juga sangat ramah, akan tersenyum kepada siapapun, membuatnya sangat disukai. Ah, aku merindukannya. Aku saja sudah sangat merindukannya, tak terbayang serindu apa mama kepada Bi. Assalamualaikum. Ketukan pintu dan salam dari luar membuatku tersadar dari lamunanku mengenai adik-adikku. Siapa? Tanyaku sambil menatap Oka. Tidak tahu, suaranya mirip Kak Raka. Caraka? Dia tidak memberitahu akan datang. Aku berjalan ke depan untuk melihat siapa yang datang. Waalaikumsalam. Aku terkejut melihat seseorang berdiri di depan pintu rumahku dengan senyum simpul khasnya. Chandra? Apa aku mengganggu? Tidak, aku hanya terkejut, hehehe. Chandra ikut tersenyum. Senyum miring yang membuatnya terlihat seperti Caraka dalam versi tubuh kurus dan berkacamata. Duduk dulu, Dra. Aku menunjuk kursi yang ada di teras. Di rumah memang ada Oka, tapi rasanya kurang nyaman membawa tamu pria ke dalam tanpa ada mamah. Sebentar ya, aku ambil minum dulu. Tidak perlu repot-repot, cuma sebentar, kok, ada yang harus aku bicarakan, bisnis. Bisnis? Aku ikut duduk di teras dengan bingung. Chandra mengangguk sambil menatapku, sebelum dia kembali berkata, sebetulnya sudah lama aku ingin membicarakan masalah ini denganmu, tapi aku merasa ragu. Membicarakan apa? Aku benar-benar bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Chandra. Oke, aku langsung saja ya. Aku mengangguk setuju. Ingat tentang retail elektronik yang kubuka di Surabaya? Aku terdiam mengingat pertemuan pertama kami di rumah Menteng. Chandra sempat membicarakan tentang retail elektronik yang dibuka Mahesa Group di Surabaya, dan saat itu aku memberikan sedikit masukan. Iya, apa ada masalah? Bukan masalah teknis, hanya saja selain target yang sampai saat ini belum tercapai. Dia menghela napas lucu membuatku tersenyum. Aku juga belum menemukan seseorang untuk mengisi posisi manajer MRP, Marketing Research and Promotion, yang akan kutempatkan sementara di sana. Chandra kini menatapku dengan serius, membuatku ikut menatapnya serius. Selama ini aku sudah berusaha mencarinya, sudah banyak pula yang kami wawancara, tapi tidak ada yang cocok. Dia terdiam beberapa saat menatapku yang serius mendengarkannya. Dan satu-satunya orang yang menurutku cocok untuk posisi itu adalah kamu. Aku masih terdiam sedikit terkejut mendengar perkataan Chandra yang kembali menjelaskan maksud kedatangannya. Aku rasa kita memiliki pemikiran yang sejalan tentang bisnis, dan aku yakin kamu memiliki ide-ide yang bisa membuat toko di sana berhasil. Jeda kembali terjadi, dan aku masih terdiam mengerti kemana arah pembicaraan Chandra. Yang dikatakan Chandra itu benar dari awal kami bertemu dan berbincang, aku dan dia memiliki pola pikir yang sama tentang bisnis, yang membuat obrolan kami menjadi nyambung. Jeda sesaat. Chandra kembali menatapku dengan serius seolah menilai apa aku bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Ya, aku bisa menebaknya. Dan tebakanku diperkuat ketika akhirnya Chandra bertanya. Jadi, maukah kamu menerima sedikit tantangan untuk mengisi posisi itu? Menjadi manajer MRP memang hal yang baru untukku, tapi bukan bidang yang asing juga. Saat kuliah dulu, manajemen pemasaran menjadi salah satu mata kuliah yang aku ambil. Jadi setidaknya aku tidak terlalu buta mengenai marketing dan ini bisa menjadi kesempatan terbaik yang aku miliki. Tapi, di Surabaya? Chandra mengangguk menjawab pertanyaanku. Surabaya, artinya aku harus meninggalkan mamah, Oka juga Caraka. 3 bulan, ucap Chandra seolah mengerti tentang kegalauanku. Maksimal hanya 3 bulan, sampai orang yang nantinya akan incas di sana paham apa yang harus dikerjakan, dan bisa menyesuaikan diri dengan perusahaan kita.
Dan setelah 3 bulan, kamu akan kembali ke Jakarta. Aku telah menyiapkan posisi yang pas untukmu di sini. Tawaran yang sangat menggiurkan. Yang pertama, gaji seorang manajer MRP pasti jauh di atas staf resepsionis kan? Dan yang pasti ini bidangku. Aku bisa menunjukkan kemampuanku di sini. Selain itu semua, aku akan berada di lingkungan baru yang benar-benar tidak kenal siapa aku, apa hubungan aku dan Caraka, dan tidak ada yang tahu kejadian apa yang sudah menimpaku. Ya, ini memang kesempatan yang sepertinya tidak akan terulang lagi, jadi aku tak ingin menyia-nyiakannya. Namun bagaimanapun aku harus membicarakan masalah ini terlebih dahulu dengan Mama juga, Caraka. Kuharap mereka akan paham, dan mendukung keputusanku untuk menerima tawaran Chandra. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Chandra sudah pulang meninggalkan Oka yang masih heboh setelah tadi melihat mobil impiannya terparkir di depan rumah, dan dengan noraknya dia bahkan meminta izin untuk berfoto di depan mobil Wrangler hitam milik Chandra. Bikin malu saja. Pakai ini dong, biar tambah keren. Chandra memberikan kacamata hitamnya membuat Oka semakin menjadi. Cekrek sana, cekrek sini, dia bahkan menyuruhku untuk jadi juru foto. Tidak sampai di sana, Chandra juga menawarkan Oka untuk mengendarai mobilnya keliling komplek yang langsung diterima Oka dengan senang hati. Maaf, dia terkadang memang suka bikin malu. Hahaha, tidak masalah. Chandra hanya tertawa melihat kelakuan norak Oka, dan kini si norak itu tengah pamer foto-fotonya di media sosial yang ternyata cukup banyak pengikutnya. Aku masuk ke kamar dan membaringkan tubuhku, memikirkan tawaran Chandra. Seandainya itu di Jakarta, aku akan menerimanya tanpa berpikir lagi. Tapi Surabaya, apa Mama akan mengizinkanku pergi? Apa Caraka akan menungguku selama 3 bulan ini? Ku tatap ponsel, keinginan untuk menghubungi Caraka dan memberitahu tentang ini sangat besar, tapi aku mengurungkannya. Ku simpan kembali ponselku di atas bantal, niatan hati ingin tidur siang sesaat akan tetapi mata tak mau juga terpejam. Alhasil aku hanya telentang sambil menatap langit-langit kamar, dengan pikiran mengembara memikirkan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sekitar jam 3 Mama pulang dengan membawa wajik dan geplak oleh-oleh dari Empo Rohaye juga cerita kalau lagi-lagi aku menduduki posisi top gosip. Sudah kuduga. Mereka tanya kapan kamu nikah? Katanya umurmu sudah tua, dan tak baik kalau pacaran lama-lama. Terus Mama bilang apa? Aku membuka bungkus kertas wajik berwarna merah dan memakannya. Rasa manis gula merah dan gurihnya beras ketan langsung memenuhi mulut. Mama bilang, kalau mereka mau membiayai nikahan kamu, besok juga kamu Mama nikahin. Hahaha, terus. Ya sudah mereka diam, lah, anak mereka saja ada yang belum sunat, belum nikah Mama tidak pernah protes, kok mereka repot ngurusin kamu. Lumayan, Mah, dosa Kirana berkurang karena diomongin orang. Mama tersenyum sambil berjalan ke arah dapur untuk mengambil minum. Tapi mereka ada benarnya juga. Tidak baik pacaran lama-lama. Belum lama kok, baru beberapa bulan. Berapa bulan ya aku jadian sama Caraka, dari mana aku harus mulai menghitungnya? Dari mulai aku memberinya kesempatan di Ancol? Atau saat aku bertemu dengan keluarganya? Apa saat malam kejadian ketika dia mengatakan dia mencintaiku? Aku baru menyadari kalau ternyata aku dan Caraka tidak memiliki tanggal jadian yang pasti. Sudahlah, yang pasti kami saling menyukai. Titik. Mama kembali ke ruang keluarga dengan segelas air putih, duduk di sampingku sambil menonton TV. Oka kemana? Pergi tadi disamper Denny. Mama mengangguk mengerti. Oke, aku rasa ini saatnya. Mah. Mah. Ya, Mah. Mama menatapku sambil berkata, apa? Dari tadi cuma Mama saja. Hehehe. Aku menggaruk tengkukku yang tak gatal. Kenapa? Seandainya nih, Mah. Ini seandainya saja ya, Mah. Ingat seandainya. Iya, seandainya apa? Seandainya ada yang menawarkan pekerjaan untuk posisi yang jauh lebih baik, dengan gaji yang jauh lebih baik juga, tapi, itu di luar kota, Mama bakal terima atau tidak? Mama terdiam beberapa saat menatapku. Perusahaannya jelas tidak. Sangat jelas, anak perusahaan baru dari grup yang sudah go publik juga. Posisinya apa? Manajer MRP. MRP? Marketing Research and Promotion. Mama kembali terdiam menatapku yang dengan semangat menjawab pertanyaan Mama.
luar kotanya di mana? Surabaya, tapi hanya 3 bulan setelah itu kantor di Jakarta. Mamah kembali terdiam, tapi kali ini sedikit agak lama membuatku sedikit berdebar menunggu jawaban Mamah. Kapan mulai? Asap, as soon as possible, secepatnya. Mamah menatapku lekat dan kembali terdiam membuatku kembali berdebar. Kulihat Mamah mengambil napas dalam sebelum berkata. Ambil, kesempatan yang sangat bagus. Oh. Aku langsung memeluk Mamah sambil berteriak bahagia. Terima kasih, Mah. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Mamah tertawa sambil mengelus punggungku. Jadi, siapa yang menawarimu pekerjaan ini? Chandra, adiknya Raka. Adik Raka? Aku mengangguk semangat. Iya, beberapa kali Kirana memang sempat bertemu dengan Chandra dan membicarakan bisnis ini, dan tadi dia kesini memberitahu kalau sampai saat ini dia belum menemukan seseorang yang cocok. Dia berharap Kirana mau mengisi posisi itu. Mama mengangguk-anggukan kepalanya. Caraka sudah tahu? Belum, Kirana akan memberitahunya sekarang. Aku dengan cepat berjalan ke kamar diikuti tatapan Mamah. Sesampainya di kamar aku langsung menghempaskan tubuhku di atas kasur dan mengambil ponsel kemudian menghubungi Caraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk tidak? Tidak, ada apa sepertinya senang banget. Hehehe, ada yang harus aku bicarakan, tapi tidak enak kalau ditelepon. Ya sudah, pulang kerja nanti aku ke rumahmu. Atau kita bertemu di luar saja, biar kamu tidak kejauhan. Tidak perlu, aku ke rumahmu baru kita cari makan. Aku usahakan maghrib sudah sampai rumah. Baiklah, sampai nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu izin telah ku kontongi, tinggal izin satu lagi maka semua akan beres. Mungkin lebih tepatnya bukan izin yang ku perlukan dari Caraka, hanya kepastian apa dia akan menungguku 3 bulan ini. Dan ku harap dia akan melakukannya. Seperti yang dijanjikan sekitar jam 6 Caraka sampai di rumah, langsung menuju masjid bersama Oka untuk salat maghrib berjamaah. Nah, kamu pergi beli makan buat Caraka. Aku baru keluar dari kamar selepas salat maghrib, dan Mama terlihat tengah menyeduh kopi untuk Caraka. Kami mau makan di luar, Mah. Makan di rumah saja, kasihan Caraka pulang kerja jauh-jauh ke sini belum istirahat masa pergi lagi, macet-macetan, kasihan, pasti capek banget. Mama benar, dia pasti sangat lelah. Jakarta pada jam pulang kerja, jangan dibayangkan bagaimana macetnya, yang pasti bikin stres. Akhirnya aku menuruti perintah Mama, pergi untuk membeli soto Betawi yang cukup terkenal di daerah kami. Untung saja keadaan kedai soto Betawi tak seramai biasanya, jadi aku tak perlu mengantri lama. Setengah jam kemudian aku telah kembali ke rumah. Mama dan Caraka tengah mengobrol di ruang tamu terlihat serius membuatku langsung berjalan ke dapur dengan rasa penasaran tentang apa yang mereka obrolkan. Di ruang keluarga terlihat Oka sedang cengengesan sambil menatap ponselnya yang memperlihatkan laman media sosial miliknya. Pembohongan publik tuh. Aku berkata sambil menuang soto berisi daging sapi dengan kuah putih campuran susu dan santan ke dalam mangkuk. Di dunia maya foto naik mobil Wrangler, Audi, kadang Lamborghini, aslinya naik motor bebek yang belum lunas. Hahaha, gue kan tidak pernah bilang mobil itu punya gue, Kak, mereka saja yang salah berasumsi. Aku hanya bisa menggelengkan kepala mendengar ucapan Oka sambil memasukkan emping goreng ke dalam toples, sambal ke dalam mangkuk kecil dan acar timun dan wortel ke dalam mangkuk kecil. Kak, bantuin bawain makan ke sana. Aku memindahkan nasi dari Magicom ke dalam mangkuk besar untuk dibawa ke depan. Siap, bos. Oka berdiri dan mulai mengangkut satu-satu makanan ke ruang keluarga. Aku berjalan ke arah kitchen set untuk mengambil piring dan sendok, menaruhnya di meja depan TV, kemudian memanggil Mama dan Caraka yang masih berbicara untuk makan malam. Namun sepertinya pembicaraan Caraka dan Mama tak seserius yang kubayangkan. Mereka terlihat biasa saja ketika makan malam, bercanda, tertawa mendengar ocehan Oka yang katanya semakin banyak pengikutnya di media sosial karena dia memposting foto-foto dengan mobil-mobil mewah. Setelah makan malam, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk berbicara berdua dengan Caraka. Kami memutuskan berbicara di teras, supaya Caraka bisa merokok. Tadi, Chandra datang ke sini. Akhirnya aku berani memulai pembicaraan yang menjadi pokok dan tujuanku bertemu dengannya hari ini. Chandra. Caraka menghentikan aktivitasnya yang hendak menghisap rokok, dia kini menatap ke arahku sedikit terkejut. Iya,
Dia menawarkanku posisi sebagai manajer MRP di Surabaya. Aku terdiam mencoba menilai reaksinya mendengar ucapanku, tapi dia hanya terdiam menatapku, rokoknya pun dibiarkan terbakar begitu saja. Apa kamu menerimanya? Belum, aku baru berbicara dengan Mama. Apa Mama mengizinkan? Iya. Mama mengizinkanku. Caraka kembali terdiam kemudian mengangguk mengerti. Dia menghisap rokoknya kemudian perlahan menghembuskan asapnya, wajahnya kini terlihat menerawang membuatku hatiku terasa sedih. Apa kamu akan mengizinkanku pergi dan menungguku? Aku memberanikan diri bertanya. Dia kembali menatapku dalam diam, sebelum akhirnya tersenyum sambil mengangguk membuatku tersenyum lega. Dengan satu syarat. Syarat? Aku menatapnya bingung. Iya. Apa? Jangan selingkuh, ucapnya membuatku terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tertawa. Hahaha, tenang saja, aku tipe perempuan yang setia. Pokoknya kalau sampai di sana macam-macam aku akan langsung ke sana dan menarikmu kembali ke Jakarta. Paham? Hahaha, iya. Aku akan menunggumu, pastikan kamu kembali dengan hati yang masih sama. Aku tersenyum kemudian mengangguk yakin. Jaga hatimu selama aku tidak ada, jangan biarkan para lalat hijau mendekatimu. Dia tertawa sambil mengelus rambutku. Tenang saja, aku akan membawa pestisida kemanapun aku pergi supaya tidak ada yang berani mendekatiku. Aku merangkul lengannya erat sambil tertawa. Rasanya senang juga sedih secara bersamaan karena baik Mama maupun Caraka mengizinkanku untuk mengambil kesempatan itu, tapi juga sedih karena artinya aku harus berpisah beberapa waktu dengan mereka. Orang-orang berharga dalam hidupku. Satu hal lagi yang patut aku syukuri, aku pikir akan sedikit kesulitan untuk meyakinkan Caraka, mengingat dia sedikit posesif, tapi ternyata semua terasa mudah, tidak ada penolakan maupun pembantahan seperti yang dia lakukan selama ini. Apa aku yang terlalu percaya diri kalau dia akan sulit melepasku pergi jauh? Atau karena dia benar-benar mempercayaiku, hingga semudah itu memberiku izin? Ya, apapun alasannya yang pasti aku akan membuktikan padanya juga kepada Chandra yang sudah mempercayaiku, kalau aku tak akan membuat mereka kecewa. Akan kutunjukkan kemampuan terbaikku.